katakan selamat tahun baru? Selamat tahun baru. Ya kita bersyukur ya buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2020, hari ini kita mulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan ya. Kita percaya kalau Tuhan sudah melindungi kita, menyertai kita, Tuhan juga melindungi kita dan menyertai kita di tahun ini. Sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami, bagaimana Tuhan menjaga hidup kami di tahun lalu Tuhan. Kami mulai hari ini, mulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami melangkah dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan, tapi kami percaya Tuhan yang memegang langkah hidup kami, Tuhan yang terus pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal tahun ini kami datang di hadirat Tuhan, membawa rasa syukur kami, penyembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Satu kerinduan kami Tuhan, tahun ini kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan
dekat padamu Tuhan, dekat padamu itu rinduku Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama kita katakan, hanya dekat padamu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Engkau baik. Setiap katamu kau pun menunggu.
bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami. Biarlah kami bebas dalam kami boleh memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap muji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Orang sangat shalom. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
Kau benteng kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah dalam hidup kami. Kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau benteng kehidupan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Tuhan mengerjakan banyak hal yang kami gak pernah kira, yang kami gak pernah pikir Tuhan. Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi kami di atas kayu salib.
Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, karena salib-Mu, kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, oleh penebusan Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kami menjadi milik Tuhan Yesus. Kami menjadi anak Allah, anak Tuhan segala Tuhan, anak Raja segala Raja. Kami manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini sukacita yang besar. Kami merasa dikasihi, kami merasa berharga. Wow, Tuhan terima kasih. Kami tidak lagi bisa dikuasai kekhawatiran, ketakutan, karena kami milik Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan yang bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Tidak ada satupun kuasa, tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidup kami dari tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sukacita besar kami terus menikmati makanan rohani, belajar firman Tuhan. Kami mau terus dipenuhi oleh firman Tuhan, pikiran hati kami, perkataan kami, hidup kami dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kuasa firman Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup memberikan hikmat kepada kami, jalan keluar buat kami, memberi kami kepastian untuk apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami lakukan ke depan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru ya Mbak, Mas. Ya, semangat baru, berkat baru Tuhan sediakan. Terutama Tuhan mau pakai kita anak-anak muda untuk menyelamatkan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Wah, itu kebutuhan terbesar umat manusia. Saya ulangi lagi ya, masalah terbesar umat manusia adalah dosa. Sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketakutan terbesar manusia adalah maut, kematian, dan Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib. Katakan amin. Ya, haleluya. Sedikit senam otak. Ya, ada pertanyaan. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, wah, saudara bisa kuliah sampai S3. Ya, siap? Mengapa aku tidak punya? Ini aneh-aneh. Mengapa aku tidak punya? Mas, Mbak, kalian ini merasa punya atau enggak punya? Ayo, sudah bingung? Kalau belum bingung, harus bingung. Nah. Oki bisa jawab? Oki, orang punya atau enggak punya? Punya apa dulu Pak Pendeta? Oh ya pinter. Siapa di sini yang merasa orang punya? Siapa di sini yang merasa orang enggak punya? Sini siapa yang enggak tahu punya atau enggak punya? Mengapa aku enggak punya pacar? Mengapa aku enggak punya sepeda motor baru? Mengapa aku enggak punya sepatu baru? Mengapa aku enggak punya gigi baru? Gigi emas. Mengapa aku enggak punya mobil baru? Kenapa aku enggak punya pekerjaan? Kenapa pekerjaanku kok begini-begini, enggak punya pekerjaan yang lebih baik? Mengapa? Saudara punya keinginan apa? Yang belum saudara punya. Mengapa aku belum bisa ke Korea? Mengapa aku enggak punya tiket konser BTS, EXO? Anak saya ini kepingin nonton konsernya. Kenapa aku enggak punya Koko Canyol, enggak punya Koko Sehun? Anak saya kepingin punya Koko Sehun, Koko Canyol. Mengapa? Kalau enggak punya, memangnya kenapa? Ayo kita berpikir lebih luas yuk. Enggak terus seperti kata dalam tempurung, menyesali, kenapa enggak punya ini, kenapa enggak punya itu, kenapa belum punya ini, kenapa belum punya itu. So what gitu loh. Kita coba lihat Matius 12 ayat 42. Matius 12 ayat 42. Ngomong-ngomong,
Yesus Kristus ketika di muka bumi ini menjadi orang yang punya atau orang tidak punya? Siapa yang mengatakan Yesus orang punya? Siapa sini yang mengatakan Yesus orang tidak punya? Ya, terima kasih. Sama ya, seperti kita ya, senasib ya, tidak punya ya. Begitukah? Terhibur? Sudah terhibur? Markus 12 ayat 42. Ngomong-ngomong sebenarnya pertanyaannya yang salah kah? Sehingga saudara bingung jawabnya? Kadang tidak bisa jawab itu kadang pertanyaannya yang salah, mungkinkah? Atau saudara menjawab apa saja tetap benar kok? Tidak jawab juga benar. Nah, sudah bingung? Markus 12 ayat 42. Janda miskin mempersembahkan 2 peser seduit. Mbak, Mas, masuk Alkitab loh. Janda tidak punya, atau punya sedikit, cuma 2 peser seduit, mempersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan di bait Allah. Alkitab berkata, dan Tuhan Yesus memamerkan janda miskin ini kepada murid-muridnya. Lihat. Itu loh. Mas bro, bukan konglomerat. Lihat. Banyak uangnya dipersembahkan ke bait Allah. Coba lihat, enggak loh. Lihat janda miskin ini, cuma ngasih 2 peser seduit. Kenapa? Itu seluruh nafkahnya. Cinta, memberi dengan hati. Lukas 16 ayat 22. Tim multimedia mohon bantuan. Ini cepat ya, saya akan khotbah cuma 5 menit saja ya. Kalau kurang ya tambah 10 menit. Lukas 16 ayat 22. Orang miskin mati dibawa malaikat-malaikat. Sekali lagi, Alkitab menuliskan orang miskin ditelantarkan, digeletakno, dibiarkan, tidak dihargai. Orang miskin mati dibawa malaikat-malaikat. Berapa hari kemarin saya melayani pemakaman 2 orang. Saya katakan, jangan terlalu sedih kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal dan sedikit yang melayat, yang datang, yang mengiringi ke tempat peristirahatan terakhir. Kalau banyak orang seneng ya, bangga ya. Kalau sedikit jangan terlalu khawatir ya. Yang penting siapa yang menyambut? Ini loh, para malaikat surga menyambut, membawa orang mati, orang miskin. Mungkin kita yang miskin, kemungkinan kan sedikit ya yang layak. Kemungkinan. Tapi orang mati dalam Tuhan dibawa para malaikat di surga, disambut, selamat datang. Lagi ya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Kasih karunia Yesus. Wow, anugerah Tuhan Yesus. Kekayaannya. Semua yang dia miliki untuk orang miskin. Kita yang merasa miskin, merasa tidak punya, belum punya kesempatan loh menikmati anugerah, kasih karunia, kekayaan Tuhan. Supaya jadi tanda keajaiban gitu loh. Banyak orang terheran-heran gitu loh. Loh kamu lah dari keluarga miskin, kamu lah melarat sih. Dulu kamu lah teman sepermainanku, kamu tidak punya toh, tidak punya apa-apa kamu, miskin kamu. Loh sekarang kesempatan. Sekali lagi ya, Mbak, Sis, Mas Bro, kalian merasa punya apa enggak punya sih sebenarnya? Iya, enggak punya ini, enggak punya itu, enggak punya ini, enggak punya itu, enggak punya ini, enggak punya itu. Betul. Ingat,
kita punya Tuhan yang punya segala-galanya. Menyesali enggak punya ini, enggak punya itu, enggak punya ini, enggak punya itu, menyesali? Keton? Ikut Tuhan? Nyembah setan ae soge enak. Sakdet saknyet saiki iso soge. Sekarang bisa kaya. Mau gitu? Buat apa punya seisi dunia ini tapi jiwamu binasa? Buat apa punya seisi dunia ini tapi tidak bisa menikmati? Bukankah Alkitab berkata karunia menikmati itu dari Tuhan? Buat apa bisa beli makanan yang enak, lezat, tapi kita ketika makan tidak ada rasa apa-apa, anyep, cemplang, tidak ada rasa apa-apa. Bisa merasakan sesuatu itu, wow. Berapa hari lalu saya dengar cerita kesaksian dari seorang bapak. Oh, Pak Modi bersyukur sama Tuhan, saya bisa megang, bisa merasakan dingin panas. Sekian lama saya nggak bisa merasakan panas. Sampai panas itu tak pegang ini sampai melepuh, nggak terasa. Tuh, tahu-tahu melepuh. Bisa jalan bersyukur, bisa nulis bersyukur. Dengar kata apa, nulis bisa keliru. Jadi otak sama tangan bisa nggak sama. Otak sama kaki, gerakan kaki nggak sama. Oh, bersyukur loh. Bisa melihat, mendengar, membaca, berjalan, bersyukur loh. Tadi pagi saya dengar seorang pemilik travel yang terbiasa dia dan membawa rombongan ke luar negeri, ke Eropa. Saya dengar kemarin meninggal. Ayo, mau punya uang banyak tapi meninggal? Nyawa itu paling mahal ya, berharga ya. Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kemiskinanmu. Oh, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu loh. Kenapa miskin ini? Kenapa jemaat kok ngalami kemiskinan ini? Karena pencobaan iblis. Tapi Tuhan berkata, namun kamu kaya. Tadi tertipu loh. Apa kata dunia? Apa kata mata jasmani bisa beda loh. Apa kata manusia, apa kata Tuhan, kaya itu seperti apa, miskin itu seperti apa, bisa beda loh. Kaya miskin itu relatif loh. Tuhan berpesan, setialah, setialah. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Miskin karena di jalan Tuhan. Bertahan ketika dicobai oleh iblis. Gak apa-apa. Mahkota kehidupan itu menanti kita. 3 ayat lagi ya. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Maria melahirkan anak laki-laki sulung. Oh, anak pertama laki-laki. Beberapa suku itu laki-laki itu apalagi anak sulung. Sangat berharga. Maria melahirkan laki-laki di rumah sakit bintang 5, di hotel bintang 5. Tidak ada penginapan yang menerima. Dibungkus kain lampen dalam palungan. Loh, anak raja segala raja loh. Yang punya kuasa di surga dan di bumi loh. Lahir dibungkus kain lampen dalam palungan. Punya ponaan yang lahir di palungan? Semiskin-miskinnya kita? Mau? Matius 21 ayat 2 sampai 3. Matius 21 ayat 2 sampai 3. Yesus pinjam keledai. Loh, pinjam loh. Saudara yang kontrak, yang kos, yang naik bemo, yang naik gojek, naik grab, yang jalan kaki, jangan menyesali nasib ya. Loh, Yesus lo pinjam keledai. Mas, Mbak, ayo.
Jujur. Coba pikir. Kalau Yesus waktu itu naik Lamborghini bisa enggak? Nah ini aneh-aneh lagi nih. Yesus naik helikopter bisa enggak? Yesus bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada loh. Setan iblis takut, gemetar. Alam semesta, binatang, semua nurut loh. Pinjam keledai. Miskin. Enggak apa-apa. Bersyukur, nak menangisi nasib. Tuhan dalam hatiku lebih berharga daripada semuanya. Kita koreksi hati kita ya. Kalau terus merasa aku enggak punya, aku orang enggak punya. Maaf. Jangan-jangan kita enggak merasa Tuhan Yesus dalam hati kita loh. Maaf, kalau saya jadi Tuhan Yesus tersinggung loh. Nak, aku yang punya segala-galanya nak. Aku yang sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Aku maha kuasa loh nak. Kita bandingkan Yesus Kristus itu seperti apa? Seperti emas, berlian, mobil mewah, rumah mewah. Loh, Tuhan yang punya miliaran planet di alam semesta ini loh. Saya kembali mengulang membaca tahun 2017 itu di Hong Kong dilelang batu permata pink seharga 950 miliar. Batu loh, benda mati loh. Matthew, nyawamu tak ambil, tak ganti 950 miliar, mau? Berapa banyak? Gara-gara uang ratusan ribu, 1 juta, 10 juta. Tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, tinggalkan Tuhan Yesus. Gara-gara mobil mewah, gara-gara pacar, gara-gara rumah mewah, gara-gara uang, Tuhan Yesus dijual, Tuhan Yesus ditukar. Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Diberi mahkota duri, diolok-olok, dibully luar biasa ya. Raja segala raja. Kasih mahkota duri. Bukan cuma dihina, disakiti. Ditancapkan lagi. Kepala yang suci, yang tidak pernah berpikir kotor, harus berdarah. Karena cintanya mengasihi orang-orang yang berdosa. Masih merasa tidak punya? Masih kecewa punya Tuhan? Oh Tuhan, meskipun kami belum punya semua yang kami inginkan, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Amin anak-anak muda, amin anak-anak muda. Yuk saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Minta bantuan song leader singer. Mengalir, memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Entah ya, sering saya bicara soal kaya, soal miskin di Kamuda ini. Mungkin sebagian kita masih mempermasalahkan itu.
Tuhan ingin pastikan dulu kita siap menerima berkat yang luar biasa jasmani rohani. Kalau karakter kita nggak siap, bahaya, uang itu bahaya. Kalau Tuhan mau sekarang bisa loh, kalian dibuat konglomerat. Teman istri saya, teman sekolah loh, konglomerat loh, ngasih hadiah papanya loh, mobil sport pintu 2 itu loh, yang pintu 2, atas 1, bawah 1, MM-an harganya. Salomo manusia biasa seperti kita. Tuhan buat para raja di muka bumi ini datang ingin menyaksikan hikmat yang dimiliki Salomo. Dari siapa? Dari Tuhan. Permulaan hikmat takut akan Tuhan. Anak muda, takut Tuhan lah. Jangan cuma ingin kaya, ingin mewah, ingin punya ini, ingin punya itu, ingin punya ini, ingin punya itu. Bahaya loh. Justru kekayaan bisa mencelakakan kita kalau nggak siap. Pemuda Daud, mbak itu loh, yang didengar, yang dibau, bisa jadi raja loh. Ayo, anak muda, jangan main-main dengan Tuhan. Engkau enggak punya ini, itu seperti pemudi yang lain, enggak apa-apa, so what gitu loh. Engkau punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi, yang punya kekayaan alam semesta ini. Bangga enggak? Semangat enggak menjalani tahun baru ini? Punya Tuhan loh. Tuhan, terima kasih. Hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam menghadapi proses kehidupan, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara sini nyanyikan lagu ini ya. Yang tadi, oleh kuasa darah-Mu. Refnya saja. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Anak muda saja ya, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
darah-Mu. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, amin, 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 amin. Saya terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu muda yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kemudian dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sungguh sangat terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus menikmati, merasakan hidup yang sungguh-sungguh hidup, kehidupan yang sejati, damai sejahtera surgawi, sukacita surgawi. Oh Tuhan, terima kasih dalam segala situasi kondisi pun, dimanapun kami berada. Kami merasakan Tuhan bersama-sama kami. Itulah kekuatan kami. Tuhan sudah setia sampai mati di atas kayu salib. Kami juga mau setia. Mau setia. Kami semua anak muda mau setia menghadapi badai kehidupan bagaimanapun juga. Kami mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhan kuat, Tuhan bisa. Kami juga kuat, kami juga bisa. Terima kasih Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan, mati kami juga memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berdoa, kami terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin.